Nantinya jika para produsen rokok ilegal tidak bersedia masuk ke kawasan industri hasil tembakau, Purbaya memastikan akan menindak tegas. Ya, kita awali dengan isu viral pertama. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke kawasan industri hasil tembakau. Purbaya bahkan bakal menawarkan tarif cukai khusus. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Desember 2025. Nantinya jika para produsen rokok ilegal tidak bersedia masuk ke kawasan industri hasil tembakau, Purbaya memastikan akan menindak tegas. Ya, baik, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Baik, ada komentar pertama datang dari akun gabut 786115. Semoga tidak selalu gabut ya ini. Karena kalau komentar nggak gabut-gabut amat lah. Turunkan dulu tarif yang legal Om, kasihan. Iya. Ya. Ini terkait juga dengan masalah tarif, kemudian juga ilegal. Sebenarnya pemerintah sudah cukup baik ya akan memberikan kompensasi-kompensasi tertentu supaya yang ilegal masuk kepada jalur resmi. Betul, walaupun ini menuai kontroversi bagaimana kemudian harapannya jangan jadi kayak mengenyampingkan yang sudah legal dari awal, tapi mungkin bisa diupayakan bentuknya insentif terhadap mereka yang legal ya dibandingkan treatment seperti inilah ya, jadi seperti kurang adil lah gitu. Kita ke komentar berikutnya. Ya, beralih ke komentar berikutnya, @Azurizur, kalau mendapat perlakuan khusus gini nanti yang udah legal jadi pengen gini juga nih gitu. Berikutnya ada @Tajipa00. Mantap, win-win mana? Ini menurut David gimana? Ya, sebenarnya setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil pemerintah kan maksudnya baik ya. Mungkin tidak akan merugikan dari beberapa pihak, namun di sisi lain pemerintah juga berusaha melindungi industri rokok di dalam negeri. Betul. Tapi kemudian perlu mempertimbangkan berbagai stakeholders, khususnya juga citranya di mata masyarakat ya ini terhadap industri rokok seperti apa. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia akan berhenti melakukan kegiatan impor bahan bakar minyak jenis solar pada 2026, di mana hal tersebut dilakukan seiring dengan mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan milik PT Pertamina Persero pada 10 November 2025. Ya, terkait seberapa besar dampak proyek RDMP Balikpapan dalam menekan impor solar, Bahlil mengakui masih melakukan hitung-hitungan. Bahlil menilai jika kilang RDMP beroperasi, disusul implementasi mandatori B50 tahun depan, stok solar Indonesia akan sangat melimpah. Iya, baik, kita lihat isu viral satu ini, ada komentar-komentar yang masuk juga dari netizen. Pertama ada @Onrawan, main-main ke Balikpapan dan Penajam Pak, tiap hari antri solar sampai 2 kg combo sama dengan antri Pertalite. Iya, di luar dari beberapa kebijakan yang akan diterapkan, ternyata masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah, termasuk dari Penajam ini. Mungkin juga pemerintah diharapkan turun ke daerah menyaksikan langsung kondisi apa sebenarnya yang terjadi sehingga solusi bisa diselesaikan, didapatkan begitu sambil melihat juga atau menciptakan beberapa peraturan-peraturan untuk meringankan beban masyarakat. Betul, evaluasi secara teknisnya seperti apa? Kita bergeser ke komentar satu ini. Ya, dari @Wasi Manunang. Ini langkah gede banget buat negara kita, bukan cuma soal energi, tapi soal kemandirian ekonomi dan kebanggaan nasional. Juga keren banget katanya. Ya. Kemudian ada @Jess Hurara, kalau sampai benar bisa stop impor, mafia impor BBM, pada nggak ada kerjaan nih. Ya ini bagus lah ya kalau bisa. Betul. Memang itu tujuannya. Ya. Tapi ya kita harapkan langkahnya tidak hanya berhenti di inisiatif untuk menekan impor, dan juga terkait dengan mungkin meningkatkan kilang-kilang ataupun produksi, tapi betul-betul dipastikan dari hulu ke hilirnya bagaimana produksi ke setiap daerah itu betul-betul terjamin distribusinya dengan baik, karena kalau tidak ya tetap saja di berbagai daerah lainnya masih ada saja ketimpangan harga ya. Tapi dalam jangka panjang mungkin sekali Ocha, kita harus juga menyiapkan diri untuk mulai beralih kepada energi baru terbarukan. Betul. Tapi itu membutuhkan jangka waktu panjang dan prosesnya juga begitu lama, sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar bisa ini perlahan ditekan ya. Betul. Kita ke komentar ataupun isu viral yang terakhir di sini ada terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Ya, Prabowo menyatakan sudah mempelajari polemik utang WUSH dan sudah menghitung
dan tidak ada masalah dengan uang kereta cepat Wus. Untuk itu Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Prabowo menekankan Indonesia sanggup untuk menyelesaikan polemik Wus dan meminta persoalan tersebut tidak dipolitisasi. Oke, kita lihat sejumlah komentar untuk isu viral yang terakhir. Di sini ada @Syambudi213, pede boleh, tak kabur jangan. Okay. Ya, kita beralih ke komentar selanjutnya ya. Tadi lebih ke pesimis ya, Cak, ya. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam, tentunya sudah menyiapkan strategi-strategi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan. Betul. Kemudian ada @Dion Nabdi Putra, tanda-tanda pakai APBN buat lunasi hutang. Nah, ini juga sempat menjadi polemik. Ini Menkyu menolak, kemudian ada sinyal juga APBN akan tetap dilibatkan dalam pembayaran hutang. Tapi kita tunggu perkembangannya seperti apa, porsinya seberapa, kemudian dampak-dampaknya nanti akan seperti apa. Betul sekali. Kemudian ada Senja Kala Gelap, proyek yang awalnya B2B malah jadi beban APBN. Nah, ini memang perlu evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya terhadap BUMN saja, tapi juga bagaimana kerjasama atau deal-dealan antara Indonesia dan China ya. Pembagian resiko beban proyeknya seperti apa. Dan jangan sampai tadi ya memang kerugian, setiap tahun kerugian berkala dari proyek Jakarta-Bandung ini saja belum solve, tapi kan sudah ada inisiatif untuk memperpanjang proyek berikutnya ke Surabaya. Inilah ya, tata kelolanya harus dibenahi dan juga transparansi terkait restrukturisasi yang kabar akan dilakukan. Ini sangat-sangat dinantikan. Betul sekali. Iya, baik pemirsa, selain isu viral tadi, kita juga masih punya berbagai informasi lainnya, diantaranya terkait dengan indeks harga saham gabungan yang berbalik arah ke zona merah dan ditutup turun 0,4% ke level 8.241 pada perdagangan Selasa. Pemirsa, informasi dan pembahasan selengkapnya akan dibawakan oleh rekan Devi Sanopel. Market Plus akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di kemarin dan proyeksi untuk perdagangan di hari ini bersama dengan analis yang sudah berpartisipasi melalui Zoom. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kami punya beberapa informasi terlebih dahulu dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi yang pertama, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah usai menembus level tertinggi intraday di sepanjang masa di level 8.317. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah di tengah saham big cap dan konglomerasi dilanda profit taking. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,40% di level 8.241,91 di perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG berbalik melemah usai menguat dan mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian melesat 3,62%, sedangkan 10 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor properti dan real estate anjlok 2,62%, sektor barang baku turun 2,22%, dan sektor teknologi melemah 1,15%. Pelemahan IHSG tampaknya terjadi karena adanya aksi ambil keuntungan atau profit taking setelah IHSG mampu mencetak rekor harga tertinggi. Emiten konglomerat dan saham berkapitalisasi besar tercatat sebagai pemberat utama kinerja IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 1,73% di level Rp3.970 per saham, berkontribusi atas pelemahan 11,60 indeks poin. Saham BRPT turun dalam 4,63% di level Rp3.500 per saham dengan sumbangsi pelemahan 10,61 indeks poin. Lalu ada saham milik konglomerat Surabaya Hermanto Tanoko, emiten RISE yang kembali menyentuh batas auto rejection bawah, melemah dalam 14,80% di level Rp8.350 per saham dengan kontribusi pelemahan 5,74 indeks poin. Sementara saham berkontribusi terbesar untuk penahan IHSG dari pelemahan lebih dalam, saham TLKM tercatat naik 4,48% di level Rp3.500 per saham dengan kontribusi ke 17,18 indeks poin.
Dari sisi sentimen di November 2025 akan terdapat agenda yang paling dinantikan setelah rilis data inflasi Oktober 2025 oleh BPS yang melaporkan inflasi terakselerasi 2,86% atau tertinggi sejak April 2024. Selain itu, BPS merilis neraca perdagangan Indonesia di September berhasil kembali mencapai nilai surplus 4,34 miliar dolar Amerika untuk 65 bulan berturut-turut. Selanjutnya, pelaku pasar nantikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025, termasuk hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga acuan. Berbagai sumber, IDX Channel.